Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Anda semua. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas, Taufik Kamas, tolong dipimpin teman-temannya ya. Baik Ibu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan mutaqabbalan. Amin. Baik, Ibu ingin mengecek hadirin kalian semua nih. Apakah Anda hadir semua atau ada yang izin? Hadir semua. Hadir semua? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin melatih fokus kalian nih. Jika Ibu bilang lihat ke arah kanan, maka kalian akan melihat ke arah berlawanan. Nah, jika Ibu bilang lihat ke atas, maka kalian akan melihat ke arah bawah. Oke? Oke. Sudah paham? Ah. Baik, kita mulai. Lihat ke atas. Baik. Lihat ke kanan. Baik, konsentrasinya lumayan. Lihat ke bawah. Kiri. Baik, mari kita tepuk tangan. Nah, itu harap dari kemudian tadi konsentrasi Anda semakin bertambah dan semakin semangat untuk mempelajari materi pada hari ini. Baik. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi setiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada masa remaja. Nah, perubahan tinggi badan, berat badan, maupun perubahan fisik lainnya merupakan bagian dari proses tersebut. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana sih cara menjaga pertumbuhan perkembangan agar tetap sehat. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti makan bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, dan lingkungan yang sehat. Jika faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka pertumbuhan dan perkembangan juga dapat terganggu. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ibu harap Anda semua mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Kemudian Ibu harap Anda semua mampu membedakan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, dan Anda mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik, Ibu punya 2 pertanyaan nih. Yang pertama, mengapa tubuh kita yang dulunya baik sekarang bisa menjadi lebih tinggi dan besar? Baik, pada Zulfa? Karena mengalami pertumbuhan, Bu. Betul sekali. Mari kita beri aplaus pada Zulfa. Nah, pertanyaan kedua, sebutkan apa yang terjadi jika tubuh kita kurang gizi. Ya Bu. Baik, pada Taufik? Yang tadi kita bisa menjadi lemah, menjadi sakit, dan sedikit susah untuk menambah berat badan. Baik, mari kita beri aplaus pada Taufik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin kalian melihat sebuah video di mana video tersebut berisi perjalanan hidup manusia atau perjalanan hidup kita sendiri dari kita bayi hingga kita meninggal dunia. Nah, tolong diperhatikan dengan seksama video ini ya.
kelompok, di sebelah kanan ibu kelompok 1, di sebelah kiri ibu kelompok 2. Baik, ini untuk LKPD-nya. Baik, udah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, coba diperhatikan di dalam LKPD-nya. Nah, di situ kan ada tuh hipotesis awal. Nah, hipotesis awal itu ada di dalam LKPD tersebut ada beberapa pertanyaan yang dimana nanti kalian akan menjawab pertanyaan dari hasil pemikiran kalian sendiri dan hasil diskusi kelompok. Kemudian setelah hipotesis awal selesai, kemudian ada bagian pengumpulan data yang dimana kalian menjawab dengan benar dari internet. Maksudnya kalian mencari jawaban yang benar itu melalui internet, dari e-book, dari artikel yang resmi, seperti itu. Kalau sudah siap, coba kalian bandingkan apakah hipotesis awal kalian Anda semua sudah sesuai atau belum, dan dijelaskan. Dan terakhir, Anda semua akan membuat kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Baik, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu sekitar 7 menit. Oh iya, nanti ibu ingin satu kelompok saja yang mempresentasikan hasil diskusinya. Satu kelompok saja. Satu kelompok saja. Apakah ada yang ditanyakan? Bisa? Kelompok 1. Apakah ada yang ditanyakan?
menyatakan bahwa pertumbuhan itu adalah perubahan ukuran. Terus perkembangan itu adalah proses perubahan dari ukuran yang kecil menjadi besar, dari anak kecil jadi dewasa. Hipotesis awal yang untuk pertanyaan ketiga itu karena setiap orang itu badannya berbeda-beda bentuknya juga, ada yang gendut, kurus, ya gitu. Terus nomor 4, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada pola hidup, cara makan, suhu, sama cahaya matahari. Terus yang terakhir itu ada berapa tahapan hidup manusia? Hipotesis kami bilangnya ada 5. Nah, hal itu sejalan juga Bu dengan setelah kami mengumpulkan data, di mana untuk jawaban pertama itu dimaksud dengan pertumbuhan itu ya pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran dari kecil menjadi besar. Terus yang pertanyaan kelima itu ada berapa tahapan hidup manusia? Itu ada 5, dari bayi, terus bayi SD, SMP, SMA, besar meninggal gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 2. Mari kita aplaus pada kelompok 2. Nah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2 tadi, pertumbuhan itu adalah proses bertumbuhnya ukuran tubuh seperti tinggi, berat, dan volume yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Sedangkan perkembangan itu proses menuju kedewasaan secara kualitatif seperti perubahan fungsi organ tubuh, kemampuan berpikir dan belajar, serta perkembangan emosi dan sosial. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internalnya ada genetik, hormon pertumbuhan, hormon insulin dan enzim. Sedangkan di faktor eksternalnya itu ada nutrisi, lingkungan, olahraga, dan pendidikan serta stimulasi. Baik di tahapan kehidupan manusia seperti yang saya jelaskan tadi, ada dari fase bayi, balita, anak-anak, remaja, pubertas, dewasa, dan lansia. Nah, dari pembelajaran pada hari ini, apakah dari Anda semua ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Baik, pada Widya, silakan. Jadi pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran tubuh yang dapat diukur, sedangkan perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan dan peningkatan fungsi tubuh. Keduanya ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti genetik, gizi, kesehatan, lingkungan, serta pola hidup. Nah, baik, betul sekali. Mari kita beri aplaus kepada Widya. Nah, itu tadi kesimpulan dari Widya. Kalau dari Ibu, kesimpulannya itu pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Keduanya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, manusia pasti melewati tahap kehidupan utama, yaitu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia dengan ciri khas masing-masing. Setiap individu tumbuh dan berkembang secara unik karena kombinasi faktor yang berbeda-beda. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ada satu